Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Berita Islami Channel, sebuah kanal Islami yang mencoba untuk memberikan informasi seputar Islam dan dakwah. Dukungan dari para sahabat sekalian akan sangat-sangat membantu channel ini. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pertanyaan dari salah satu jamaah. Pertanyaan itu tentang apakah bila seseorang memiliki pahala yang lebih banyak daripada dosanya akan diazab juga? Mungkin dari para penonton sekalian ada juga yang memiliki pertanyaan serupa. Nah, kami akan menyajikan jawabannya yang kami himpun dari Ustadz Khalid Basalamah. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari kita simak video jawabannya. Ketika di akhirat kelak apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, apakah kita tetap akan dihisab, diazab? Apabila timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, maksudnya pahala ya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi di hari kiamat itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang lolos tanpa timbangan ke surga. Ini orang-orang masuk surga tanpa hisab. Golongannya adalah para nabi-nabi, para syuhada, ya, orang-orang mati syahid, orang-orang yang memang Allah pilih khusus dari orang-orang siddiq, orang-orang yang banyak cobaannya di dunia, kemudian dia bersabar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang mukmin diuji oleh Allah di dirinya, di hartanya dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah, tidak tertinggal satupun dosanya. Ini semua orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan lagi, dia lewat aja, gitu kan. Ada orang yang ditimbang dulu amalnya. Ditimbang amalnya ini adalah orang-orang beriman tapi masih bermaksiat. Dan di sini pun ada dua golongan lagi. Ada orang yang ditimbang amalnya, dosanya lebih ringan daripada pahalanya. Misal pahalanya 1000, dosanya 900, masuk surga. Ada orang yang ditimbang yang kedua adalah dosanya lebih berat daripada amal soleh. Misal dosanya yang 1000, pahalanya yang 900. Maka orang seperti ini dilihat, apakah ada syafaat yang sampai kepada dia, ada pertolongan nggak? Misal ada kerabatnya yang kebetulan lolos, punya nilai 100 pahala lolos. Allah berikan dia sesuai dengan kadar pahala itu untuk memberikan syafaat pada orang ini. Dia bantu dengan 100 misalnya, maka menjadi 1000. Dia masih butuh mungkin 1 pahala saja untuk melebihkan dari dosanya. Maka ini juga orang lolos, asal tetap amal soleh lebih berat. Tapi kalau nggak ada yang bantu dia, maka ini masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Golongan yang ketiga adalah tidak ditimbang juga amalnya, tapi langsung masuk neraka. Ini orang kafir, munafik dan orang musyrik. Ini juga nggak pakai timbangan. Bahkan sementara orang-orang beriman ditimbang amalnya, mereka sudah langsung dilemparin ke neraka karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dari amal-amal mereka. Sebagaimana hadis Bukhari, Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW tentang satu orang Arab Quraisy yang sangat terkenal sekali dengan kebaikannya lah, silaturahim keluarganya, sedekahnya, bantu orang dan seterusnya. Tapi tidak pernah beriman kepada Allah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bermanfaat nggak amalnya? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Karena dia tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi sebanyak apapun amal orang kafir nggak ada manfaat buat dia. Jadi kalau amal soleh antum lebih berat, maka masuk surga, walaupun ada dosanya. Itu tapi nasib-nasiban, gitu kan. Makanya kita tidak tahu soalnya kadar dosa kita, kadar pahala kita tidak pernah tahu. Makanya langsung perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nabi SAW mengatakan saya taubat setiap hari 70-100 kali. Jadi kita perbanyak taubat, jangan membawa dosa di akhirat. Kalau perlu mohon kepada Allah agar ya Allah jangan meninggalkan saya di muka bumi ini kecuali engkau sudah catatkan aku termasuk hamba-hambamu yang masuk surga tanpa hisab. Kita berdoa kepada Allah SWT. Nah, itu tadi video jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah. Dari kami sebagai penutup, pertimbangan amal baik dan buruk di Yaumil Mizan merupakan momen yang sangat menentukan nasib setiap hamba di akhirat. Apabila pahala seseorang lebih berat daripada dosanya, dengan rahmat Allah ia akan diselamatkan dari azab dan mendapatkan balasan berupa nikmat surga. Namun, penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan dosa. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui perhitungan dan timbangan setiap amal. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dirahmati Allah dan diberikan kelapangan dalam hisab pada hari tersebut.
Sekian dari kami, jumpa lagi kita pada video-video dakwah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.